Halo semua, salam hangat dari Surabaya. Tapi kali ini di rumah aja. Saya Ilham dari Setima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspiratif dari kampus se-Indonesia yang kita rangkum dalam Flash News Mitra Setima. Terima kasih Ibu, sebuah kehormatan. Bersama kita telah hadir Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc PhD, Kepala BMKG, sekaligus tadi Ibu sudah memberi pengenalan sekilas dan dibocori. Tapi nanti dibahas lagi ya Bu, bersama Bapak Dr. Nyoman Sukanta SSIMT, Ketua STMKG. Sebuah kehormatan bagi kami di Setima Ibu. Kami telah lama mendapat kepercayaan dan arahan menjadi rekan STMKG, untuk Siakat Cloud, untuk pemberitaan. Dan kali ini Ibu juga sebuah kehormatan luar biasa bagi saya pribadi, mahasiswa yang dapat tanda tangan Ibu waktu kita dulu. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan membagikan inspirasi. Tahun 16 Ibu. Oh, jadi masih muda sekali. Siap Ibu, berkat bimbingan Ibu. Selamat ya. Bangga saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan membagikan inspirasi dari STMKG kepada masyarakat lewat channel YouTube dan pemberitaan di media, seleksi kompetensi bersama Taruna STMKG secara online dan serentak di 20 lokasi sekaligus di Indonesia. Pada umumnya seleksi itu terpusat. Jadi ini inovasi digital yang totalitas STMKG dalam menjaring talenta terbaik di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu Ibu, bisa dikisahkan sekilas sebelumnya seleksi Taruna baru STMKG itu apa sih Bu? Nah, baik. Jadi nanti Pak Nyoman silakan menambahkan, karena Pak Nyoman ini contoh produk dari Taruna, dulu namanya belum sekolah tinggi, tapi dulu masih Akademi Meteorologi dan Geofisika. Jadi kami ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suatu lembaga pemerintah non-departemen yang menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 bertanggung jawab kepada Presiden, terutama dalam menyelenggarakan layanan operasional terkait informasi. Jadi pekerjaan kami itu memproduksi informasi. Jadi memproduksi informasi yang terkait meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, informasi ini harus dialirkan menerus selama 24 jam. Dan untuk memproduksi informasi ini harus mampu menguasai ilmu matematika. Karena terkait dengan cuaca, iklim, gempa, dan tsunami, juga ilmu fisika. Matematika 45%, fisika 35%, bahasa Inggris karena ini global. Kami kan ada jaringan BMKG seluruh dunia, jadi harus menguasai bahasa Inggris. Nah, kenapa ada seleksi Taruna baru Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Mereka disiapkan, digodok selama 4 tahun dengan menekuni matematika, fisika, dan bahasa Inggris, tentunya juga ilmu-ilmu meteorologi, klimatologi, gempa, dan tsunami, yang secara mental, itu kan secara intelektual ya, matematika, fisika, bahasa Inggris, dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Secara mental digembleng, harus siaga 24 jam. Jadi harus menunggu di ruang operasional, menjaga kalau sewaktu-waktu gempa bumi. Nah, sehingga seleksi Taruna baru ini kami memulainya saat itu yang mendaftar 11.000 ya Pak Nyoman, sekitar 11.000. Sekitar 11.000 ya. Ya, secara administrasi di screening, akhirnya yang berhasil lolos untuk seleksi kompetensi dasar ya 9.000-an ya Pak Nyoman, 9.000. Ya. Betul itu. Dan yaitu kompetensi dasar yang menyelenggarakan adalah Badan Kepegawaian Negara. Itu sudah beberapa bulan yang lalu. Nah, dari 9.000 ini di screening, sekarang screening yang tahap kedua setelah administrasi, khusus matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Nah, yang mengikuti tes berapa? 800
sekian ya Pak. 845 dari 9.000. 9.000. Jadi ya. yang 800 ini sudah lolos, persaingannya cukup ketat. Nah, nantinya yang 845 ini akan diambil sekitar berapa? 2 kali 265. Ya, 500. 2 kali 230-an. 530. Ya. 530. Kemudian screening terakhir adalah untuk tes kesehatan, kan harus sehat ya, 24 jam berjaga, maksudnya ada shifting ya, dibagi tiga shift, kemudian juga harus bugar dan ada wawancara. Nah, kenapa diselenggarakan tidak terpusat, Mas? Karena ini untuk keadilan. Kalau terpusat di Jakarta, nah artinya kan Jakarta sentris ya. Nah, di Jawa pun juga seperti itu. Padahal kami nanti tugasnya harus menjaga Indonesia. Lulusannya itu ditempatkan mulai dari ujung Sabang sampai Merauke, kemudian juga Miangas, Rote, bahkan saya baru tahu ada pulau-pulau di Indonesia nih yang saya nggak pernah dengar. Bahkan saya waktu itu ada Pak Doni Monardo itu pernah menjadi komandan Kopassus, juga tidak dengar yang pulau itu. Itu BMKG ada di situ. Karena kan harus menjaga ini ya, sehingga agar benar-benar merata seluruh wilayah Indonesia, kami membutuhkan calon-calon dari putra daerah. Nah, ini juga mengurangi konflik ya. Kalau semua isinya, mohon maaf, satu suku semua, itu biasanya ada inilah ya, tidak ideal. Nah, sehingga harus seluruh Indonesia, dan kasihan yang di Indonesia Timur misalnya, mereka kesulitan untuk mendaftar saja, kadang-kadang kesulitan. Ya Pak Nyoman nanti bisa ceritakan. Sehingga kita harus adil di situ. Nah, oleh karena itu Pak Nyoman bekerja keras untuk menyiapkan, ini kayaknya yang pertama kali ya Pak. Tahun lalu belum. Kita paksa ini diberi waktu 2 minggu ya Pak. Dipaksa. 2 minggu harus jalan. Kalau BMKG kerjaannya, kalau kita dulu di universitas kan sangat demokratis ya. Tapi menghadapi sesuatu yang darurat, bencana, kalau banyak berdiskusi, udah habis semuanya. Nah, jadi ini 2 minggu harus segera, karena nanti harus segera kuliah misalnya ya, dan tugas-tugas itu sudah menunggu. Jadi begitu sekilas kenapa harus diselenggarakan tidak terpusat, karena kebutuhan, memang kita membutuhkan tenaga-tenaga muda yang siap berjaga di seluruh sudut pelosok tanah air, di perbatasan, yang di situ ternyata belum semua orang tahu di situ. Sementara begitu dari saya, Pak Nyoman sedikit menambahkan, yang sebagai pelaku sejarah itu Pak Nyoman yang mengalami seleksi semacam itu. Terima kasih. Tapi dulu belum memakai komputer. Kalau sekarang kan bedanya pakai komputer. Kalau dulu kan enggak, offline ya. Silakan. Mohon maaf ya Mas Ilham, boleh enggak Pak Nyoman? Boleh sekali Silakan, Bu, siap Prof dan Pak Ketua. Ini bikin penasaran, 2 minggu Ibu Kepala tadi. 2 minggu tuh gimana Pak Nyoman? Dan baru pertama kali, kalau seluruh Indonesia udah biasa ya, tapi offline. Betul Ibu. Bahkan dulu pernah ya, Bapak lah yang cerita lah. Bapak pelakunya soalnya. Silakan Pak Nyoman. Ya, baik Ibu. Ya, waktu itu terbit surat dari BKN, yaitu tanggal 5 Agustus. Kepegawaian Negara. Ya, Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 Agustus 2021 itu menyatakan bahwa pihak BKN itu tidak bisa memfasilitasi pelaksanaan seleksi kompetensi hubungan, statistik juga, STAN juga. Jadi sudah sampaikan seperti itu. Nah, pada saat itu kami sempat
langsung melakukan rapat koordinasi di internal, kita menggunakan apa gitu. Udah gitu kami laporkan ke Pak Sestama. Pada saat itu kami kebetulan punya namanya Sistem Informasi Akademik STMKG. Nah itu di sana ada sistem namanya Computer Based Test (CBT). Nah kita coba otak-atik, kita coba komunikasi dengan vendornya, kemudian kita minta dukungan juga. Dan kemudian kita laporkan ke Pak Sestama. Pak Sestama menyampaikan itu tadi yang seperti Ibu Kepala sampaikan, dikasih waktu 2 minggu. Pokoknya 2 minggu gimana caranya sistemnya itu bisa seperti BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ya, jadi sistemnya harus transparan, kemudian kerahasiaannya terjaga, kemudian itu juga kualitasnya juga terjaga. Jadi seperti itu. Makanya kami mempersiapkan itu dengan serius dengan tim, termasuk juga vendornya. Nah sehingga hasilnya seperti yang kita lihat sekarang, hampir sama dengan sistem CAT-nya Badan Kepegawaian Negara. Jadi soal bisa kita acak, kemudian setiap peserta soalnya berbeda-beda. Nah kemudian mereka hanya bisa mengakses server untuk soal CBT itu. Jadi seperti itu. Dan passwordnya itu diberikan setelah mereka masuk ke ruang tes. Jadi pas di depan komputer mereka dikasih passwordnya, mereka baru bisa ngakses. Nah kemudian kita juga mencoba membuat bahwa komputer yang digunakan itu hanya bisa mengakses link yang di server soal itu. Nah untuk mengantisipasi tidak terjadinya crowded maupun tidak terjadi ada campur tangan orang, nah kita juga dibantu oleh vendor untuk menyiapkan cloud system. Nah cloud system kemudian backupnya server STMKG, jadi kita balik. Kita takut waktu itu menggunakan servernya STMKG, tapi kita akhirnya pakai sistem cloud. Jadi seperti itu Ibu. Nah makanya bisa terjangkau 20 lokasi seluruh Indonesia, terus jaringannya juga terjamin, terjaga, dan terjaga juga dari para hacker-hacker yang akan mencoba untuk mengganggu server tersebut. Demikian Ibu KB, Ibu Kepala. Maaf Pak Nyoman, gimana itu bisa dimonitor juga? Orang tua sampai bisa tahu anaknya mencapai itu kan, jadi kelihatan susul menyusul skornya. Orang jadi sangat transparan saat mengerjakan. Salah benar ini ketahuan nanti urutannya tertinggi siapa. Transparansi ini bisa dilihat pada saat peserta melakukan ujian, pas selesai ujian langsung keluar hasilnya. Jadi yang bersangkutan langsung bisa tahu hasil dari ujian tersebut. Kemudian orang tua juga bisa secara live melihat skor anaknya itu lewat YouTube. Jadi kita juga membuat live score melalui linknya YouTube. Jadi seperti itu, sama seperti yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara waktu seleksi SKD. Jadi seperti itu. Demikian Ibu Kepala. Mungkin satu lagi kami tambahkan untuk daerah-daerah terpencil, memang kami juga membuka program afirmasi ya Ibu Kepala ya. Jadi afirmasi Papua Barat dan 3T. Nah itu 3 daerah 3T. Terluar, tertinggal, terdepan. Nah itu BMKG melalui Ibu Kepala mengajukan ke Menpan, dan Menpan harus kita usulkan. Harus diusulkan itu dan direview oleh Menpan RB. Kalau alasannya jelas disetujui, sehingga kami mempunyai kuota itu untuk afirmasi Papua Barat itu 15 orang, untuk 3T itu 12 orang. Dari total 265 yang akan diterima. 27. Nah, 15 dan 12 ya. Perjuangan Ibu, perjuangan STMKG menghadirkan keadilan dan mencari putra putri terbaik. Iya betul. Nah, lanjut. Amin. Nanti waktu seleksi kan ada yang lolos, ada yang belum lolos. Pesan-pesan Ibu sekaligus sebagai penutup. Bagi yang lolos apa harapan Ibu, dan bagi yang belum lolos apa
apa wejangan dari itu? Iya, sebelum lolos saat akan tes, saya juga sempat memberikan pesan bahwa mereka yang lolos tes saat untuk tes SKB ya. SKB ini saya sampaikan mereka adalah sudah menjadi champion, menjadi orang terpilih karena dari 11.000 sebanyak 800 itu kan berarti kurang dari 10% yang diterima. Jadi mereka sudah menjadi champion, harus bersyukur, dan Indonesia sangat membutuhkan mereka untuk menjaga Nusantara ini dari gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, iklim ekstrim, dan bahkan untuk menolong mendukung kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan iklim untuk berbagai kepentingan. Nah, jadi pesan saya sebelum tes SKB ini, mereka harus bersyukur dan harus merasa bangga mendapatkan panggilan negara seperti itu. Nah, nantinya kalau sudah ada yang lolos, tentunya rasa syukur itu kan harus dipertebal. Dan saya selalu menunjukkan harus siap ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia, baik di 3T ataupun di manapun. Jadi biasanya seperti Pak Nyoman itu udah kenyang itu, udah muter kemana-mana, yang orang belum tahu namanya udah tinggal di situ selama beberapa tahun itu, seperti itu. Jadi yang sudah lolos saya pesan agar jiwa patriotisme zaman sekarang tuh perjuangannya di situ, perjuangannya untuk menaklukkan tantangan alam, tetapi cara menaklukkannya dengan matematika dan fisika itu. Jadi menghadapi alam, menghitung itu dengan matematika dan fisika, dan alam sekarang makin tidak pasti, makin kompleks, ada dampak perubahan iklim global, jadi mereka harus tangguh. Dan saya sampaikan harus siap sewaktu-waktu dikirim ke berbagai negara di dunia. Jadi yang lulusan STMKG ini, yang terpilih, yang topnya, itu biasanya kami lakukan training di BMKG di Amerika, itu misalnya NOAA, di NASA, kemudian di Geneva, di Badan Meteorologi Dunia, internship training atau ke Jepang, itu mereka harus siap, karena yang mereka layani adalah antara lain penerbangan. Jadi Mas Ilham, kalau naik pesawat, take off dan landing, pilot itu tidak akan melakukan take off dan landing sebelum lulusan itu menyampaikan kondisi cuaca sudah aman, bisa take off. Atau kalau muter-muter di atas itu karena yang jaga ngomong jangan turun dulu, ini masih bahaya. Nah, ini harus memenuhi standar dunia, karena untuk penerbangan itu kan nggak bisa ada batas ya. Jadi informasi cuaca ini harus memenuhi standar global, peralatannya harus terkalibrasi sesuai dengan standar dunia, dan human resources-nya, SDM-nya juga harus. Jadi di STMKG itu kurikulumnya mengikuti kurikulum yang digariskan oleh Badan Meteorologi Dunia, sehingga mereka juga harus siap menjadi global community seperti itu. Tidak hanya di seluruh pelosok yang terpencil, tapi juga harus siap tiba-tiba ke Geneva, tiba-tiba ke NASA, tiba-tiba kemana ini. Meskipun ada juga yang dari daerah terpencil tadinya ya, ada juga yang diterima di UGM, itu cerita juga. Akhirnya memilih di STMKG. Saya tanya, loh kan sulit di teknik elektro waktu itu, kenapa ditinggal? Alasannya simple, di sini kami udah digaji, saat sekolah udah dibayar. Gitu. Nah ini bedanya kenapa banyak milih yang di situ. Demikian Mas. Betul, akhirnya di kaki ketemu lagi dengan itu. Nah tadi tips untuk yang lolos tuh. Kalau yang bagi yang belum lolos tuh, ada wejangan-wejangan dari Ibu? Nah, Indonesia ini kan sangat luas dan membutuhkan
sektor itu kan banyak, tidak hanya di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika ya. Ada sektor-sektor yang lain, sektor perhubungan, sektor PUPR ya, infrastruktur, kemudian pertanian dan banyak lagi, dan bisa menjadi ini kan di BMKG itu kan informasi yang diolah. Mereka pun bisa menjadi wirausahawan yang istilahnya berbisnis informasi. Jadi saat ini tuh siapa yang menguasai dunia, itulah yang menguasai informasi. Zaman sekarang kan begitu. Nah, jadi untuk menguasai informasi itu bisa melalui belajar di STMKG, nanti bekerja di BMKG, atau dengan secara wirausaha atau mencoba tempat lain. Jadi kesempatan untuk melakukan amanah negara itu luas. Ya. Jadi silakan jangan kecil hati, masih banyak peluang untuk menunaikan amanah negara. Namun jangan juga kendor, kalau masih ingin mencoba lagi, masih bisa ya Pak Nyoman tahun depan. Ada batasnya ya? Sampai berapa kali? Batas umurnya sampai 23 Ibu. Oh ya, jadi kalau belum bisa 23 sampai 3 kali ya. Ya, itu masih ada kesempatan ya, mungkin matematikanya diperkuat ya. Belajar fisika lagi gitu ya. Jadi utamanya hanya matematika, fisika sama bahasa Inggris, hanya itu. Jadi bisa dipelajari kan sebetulnya. Jadi kurang latihan mungkin, tetap semangat gitu. Mungkin Pak Nyoman mau menambahkan, karena Pak Nyoman pelaku sejarah, silakan. Mohon maaf ya Mas Ilham. Ya, Ibu. Baik, bagi yang tidak lolos tetap semangat, jangan berkecil hati. Bisa dicoba lagi tahun depan, pelajari lagi yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, yaitu fisika, matematika, bahasa Inggris. Jadi materinya itu tidak jauh dari pelajaran waktu SMA. Jadi semua materi waktu SMA pelajari semua. Nah, biasanya yang berbeda itu paling tipe soalnya, karena tipe soalnya itu ada level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 5. Jadi kalau level 5 itu berarti sangat sulit. Sangat sulit artinya ada beberapa langkah untuk bisa menyelesaikan soal itu. Tapi kalau level 1 itu dengan masukin rumus saja sudah bisa. Jadi seperti itu. Nah, itu dipelajari lagi, diperdalam, coba lagi, yakin pasti bisa. Seperti itu. Siap, pesan dari STMKG sekalian waktu kita sebagai kepala BMKG sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Pesan-pesan tentang keadilan, semangat belajar, ini semoga jadi inspirasi kita semua. Terima kasih Prof, terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih Mas Ilham, sukses selalu. Ya. Salam sukses, salam sehat selalu. Sukses jaya. Ibu Kepala, Bapak Ketua STMKG, mohon bimbingannya selalu. Siap. Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala, Bu. Terima kasih Pak Nyoman yang banyak berjuang di situ. Makasih.